Mari kita kembali mempelajari Injil Yohanes sekarang pasal 20 ayat 19 dan 20. Yang ringkasan sebagai persiapan sebelum mereka ditabiskan untuk pergi, untuk diutus, Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah murid-muridnya. Ia memberi mereka salam damai dan menunjukkan tangannya dan lambungnya. Pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan pintu-pintu tertutup di mana murid-murid berkumpul karena ketakutan pada orang-orang Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah. Dan ia berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes mencatat dengan teliti, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Kita tahu dari pasal 20 ayat 1 bahwa Maria Magdalena pergi pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, dia pergi ke kubur yang kosong. Maria pergi pada hari itu pagi-pagi, dan sekarang dalam ayat 19 ini sudah sore hari. Kita membaca bahwa pintu-pintu itu tertutup oleh karena ketakutan orang Yahudi. Kata Yunani untuk ditutup atau dikunci itu kata kleo. Kata kleo berarti ditutup, tapi juga dapat berarti ditutup dan dikunci. Dan itu masuk akal di sini. Gambar ini menunjukkan satu pintu yang ditutup dan dikunci dengan kayu itu. Jika pintu itu hanya ditutup, ya kedatangan Tuhan Yesus itu agak biasa. Pintu dibuka, dia masuk. Tetapi jika pintu dikunci, bagaimana dia masuk ke dalam? Firman ini memberi kesan bahwa ia masuk secara supranatural, tetapi tidak dikatakan secara tersurat. Yohanes pasal 20 ayat 6 dan 7, juga pasal 20 ayat 26, dan Lukas 24 ayat 31, semuanya memberi kesan bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah menjadi luar biasa. Yohanes mencatat bahwa mereka takut akan orang Yahudi, tetapi ketakutan itu tidak ditegur. Orang-orang Yahudi baru menyalibkan rabi mereka, ketakutan mereka masuk akal. Salam damai sejahtera yang ia berikan, ia terdiri dari kata biasa dalam bahasa Ibrani dan Aram, tetapi dalam situasi ini salam damai sejahtera tidak biasa. Sesuai apa yang dijanjikan di dalam pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oleh karena dia mati di kayu salib, oleh karena dia bangkit dari kuburan itu, damai sejahtera menjadi milik mereka. Ya, Morris, penulis buku Tafsiran, berkata bahwa pasti salam damai ini menghibur mereka. Mungkin karena perilaku mereka pada hari Jumat, mereka merasa malu dan layak ditegur dan tidak layak diberkati dengan damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera bagimu itu shalom lachem. Tetapi hampir pasti dia berbicara dalam bahasa Aram kepada mereka. Pasal 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Maka murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, pada waktu Maria Magdalena melihat dia memegang kakinya. Pada waktu murid-murid melihat dia menunjukkan
tangannya dan lambungnya. Unsur-unsur jasmani di sini. Kaki, tangan, lambung. Pada waktu mereka melihat dia di pantai Danau Galilea, dia memberikan kepada mereka roti dan ikan yang ia bakar di api arang. Unsur jasmani, roti, ikan. Pada waktu Thomas melihat dia, Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Unsur jasmani lagi. Di Emmaus, dia mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecahkan roti itu, memberikannya kepada mereka. Di dalam peristiwa ini, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kuburan, seringkali ada unsur jasmani, apa kaki, apa tangan, apa roti, apa ikan. Mungkin unsur jasmani ini dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa dia bukan semacam hantu. Dan memang kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Satu catatan di sini, kata care, tangan dalam bahasa Yunani, semestinya itu merujuk pada tangan dan pergelangan tangannya. Pada waktu care orang, tangan orang dipaku di kayu salib, paku itu pasti tidak hanya tusuk telapak tangan korban, supaya sungguh menahan, paku itu harus tusuk antara tulang ini dan tulang ini di sini. Tapi rupanya kata care di dalam Yunani, tangan, merujuk pada semua ini sampai di sini, di mana paku itu harus masuk. Paku itu hanya disebut di dalam ayat 25, tetapi ya mereka mengerti mengenai luka paku itu. Bukti yang ditunjukkan kepada mereka, yaitu tangannya dan lambungnya, membuktikan bahwa dia yang mereka lihat adalah dia yang mati di kayu salib. Tetapi orang yang sama, dia mampu keluar dari kain kapan tanpa membuka kain itu. Dan pintu yang dikunci tidak menghalangi dia. Ini pasti Tuhan dengan tubuh Tuhan. Ini pasti dia, tetapi telah berubah. Mereka pasti melihat dia yang berjalan bersama mereka di Galilea, Yudea, Yerusalem, tetapi berubah juga. Orang Kristen yang liberal kadang mengucapkan Yesus dari sejarah dan Kristus dalam iman seolah-olah, oh ya, dahulu kala ada manusia yang namanya Yesus, ia mati, dikuburkan, mati. Dan ada Kristus dalam iman murid-murid. Menurut mereka, dia tidak bangkit. Itu Kristus dalam iman hanya berada di dalam iman para pengikutnya, tetapi tidak ada dalam sejarah. Tetapi tidak benarlah. Hanya satu, Yesus Kristus, yang dahulu kala berjalan bersama mereka di Galilea dan yang sekarang sudah bangkit dari kuburan. Pada waktu murid-murid melihat dia, mereka bersuka cita. Memang, Paskah itu emosi utama, perasaan utama dari Paskah itu adalah sukacita. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa kita mempunyai Juru Selamat yang kuat dan sempurna. Satu catatan kecil lagi di sini. Firman berkata bahwa murid-murid bersukacita melihat Tuhan. Kata ini, Tuhan, kurios, sering dipakai oleh mereka di dalam Injil Yohanes, tetapi
Yohanes sebagai narator, Yohanes sebagai narator hanya menyebut dia Tuhan Kurios 3 kali, yaitu pasal 11 ayat 2, di sini pasal 20 ayat 20, dan 21 ayat 12. Ya, kata Kurios dipakai orang lain sering mengenai Tuhan Yesus, tetapi jarang, hanya 3 kali oleh Yohanes sendiri. Ya, ringkasan, sebagai persiapan sebelum mereka ditabiskan untuk pergi, untuk diutus, Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah murid-muridnya. Ia memberi mereka salam damai dan menunjukkan tangannya dan lambungnya, membuktikan bahwa dia telah bangkit dari kuburan.